Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang semifinal UCL dan USL, Champions League dan Europa League. Saya nonton semua, jadi saya akan bahas semuanya. Dimulai dari Inter Milan lawan AC Milan. AC Milan ketinggalan 2-0 di leg pertama, jadi butuh 2 gol untuk bisa memaksakan extra time, dan 3 gol baru bisa masuk ke final. Tapi kenyataannya AC Milan tidak mampu berbuat banyak lagi. Dan ya Inter di sini mainnya sedikit lebih rapi, maksudnya lebih ada sistem permainannya. Kalau AC Milan enggak, jadi betul-betul ya cuma mengandalkan semangat juang, fighting spirit. Jadi ya dan juga apa itu yang nggak jelas. Jadi padahal Inter itu kalah possession, tapi ya posisi bukan skalanya, tapi mereka menciptakan lebih banyak peluang dan akhirnya bisa cetak gol lewat Martinez. Kalau menurutku itu harusnya si Maignan kipernya AC Milan masih tetap, kan itu kan di pinggir, di pojok kiri, itu harusnya masih itu, tapi cuma itu dia sempit sih, dan tendangan cukup berarti ya masih oke lah, cuma harusnya itu bisa didapat itu sih oleh Maignan. 1-0, 3-0 jadinya, ya Inter lolos ke final dan ya layak lolos juga, karena ya sedikit beruntung juga tim Itali dapat draw yang nggak seberapa susah, yang ya kayak paling apa itu di kan perlapan kan mereka ketemu Benfica, AC Milan itu nggak seberapa susah. Nah yang seru itu Real Madrid lawan Man City Man City lawan Real Madrid di home-nya City sekarang. Itu betul-betul ya, jadi bedanya AC Milan sama Inter Milan dan Real Madrid City ini bedanya bumi sama langit. Jadi yang City Real Madrid itu betul-betul ya, ini menunjukkan bahwa sepak bola ini bisa main dengan indah gitu loh, ada sistem apa gimana, nah cuma nyerang dari pinggir tapi juga dari tengah, kombinasi 1-2 itu bagus. Itu betul-betul bikin Real Madrid dihancurkan, beda sama leg pertama di mana masih bisa ngimbangi. Di leg kedua betul-betul hancur Real Madrid sampai Courtois, bayangin aja ya, ini skornya kan 4-0, itu Courtois kipernya Real Madrid itu menyelamatkan berkali-kali. Kalau nggak mungkin 7-0, 8-0, separah itu Real Madrid sekarang. Padahal masih Modric main, Vinicius main, Benzema main, Courtois main, dan pemain pilar main. Tapi ya betul-betul dihancurkan sama City yang bermain dengan sistem yang lagi bagus-bagusnya. Dan itu bahkan di match ini Haaland dan cetak gol, tapi ini membuktikan bahwa City nggak bergantung sama Haaland ya. Jadi mereka punya goal getter yang lain. Kali ini di Bernardo Silva yang cetak 2 gol, kemudian Alvarez sama satu lagi siapa, Akanji kalau nggak salah ya. Jadi 4-0. Dia 5-1 agregatnya ya, City jelas layak ke final. Dan nanti final akan ketemu Inter, City lawan Inter. Ya kalau nggak ada keajaiban sih, harusnya City sih. Sangat berpeluang besar City. Karena Italia juga nggak bagus, jadi lagi masih nggak bagus. Jadi ya City 90% lah bakal juara. Kalau dibandingin Inter, dan juga kualitas pemain Inter nggak bagus juga, jadi ya aku nggak City sih yang juara Champions League musim sekaligus mungkin pertama kali. Mereka pasti akan all out lah gitu. Kemudian di Europa League ini ada 2 pertandingan juga, yaitu Roma lawan Leverkusen dan Juventus Sevilla. Saya bahas yang Sevilla dan Juventus. Juventus ini parah sih juga. 10 menit-menit awal itu betul-betul nggak dikasih nafas sama sekali sama Sevilla. Jadi nggak bisa pegang bola lebih dari 5 detik lah. Betul-betul Sevilla yang mengendalikan permainan. Jadi Juventus di babak pertama itu cuma bukan dari counter, dan sempat dapat peluang sih lewat Angel Di Maria. Cuma sayangnya bola lobnya agak melenceng. Itu pada peluang bagus. Tapi yang mengendalikan permainan Sevilla. Di babak kedua ya secara mengejutkan, walaupun ya Juventus kan bisa lebih nyerang sih dibanding babak pertama. Cara mengejutkan, Juventus bisa cetak gol dulu, Vlahovic kalau nggak salah ya, gol ke striker lah. Kemudian tapi ternyata nggak lama, 6 menit kalau nggak salah, Sevilla balas lewat golnya Suso, bagus.
bagus juga itu Terracotta Pena, tapi harusnya Szczesny masih bisa tangkap lah. Cuma emang yang bikin Juventus tidak kalah ya Szczesny berkali-kali menyelamatkan gawang Juventus dari kebobolan. Cuma yang pas gol susah yang kurang bagus gitu penampilannya. Jadi sampai extra time, karena di leg pertama mereka seri 1-1. Jadi sampai extra time ini seri 1-1 lagi di seri. Pas extra time Lamela cetak gol heading 2-1. Setelah itu ya Juventus yang ada berpeluang saja, Juventus lah ya kalah. Juventus tidak main bagus juga serius. Jadi ya Sevilla lolos ini membuktikan bahwa Sevilla kalau di Europa League itu ganas asli. Sevilla by the way 6 kali, kalau nggak salah 6 kali masuk final nggak pernah kalah ya di Europa League. Jadi Sevilla ini emang rajanya Europa League lah. Padahal lagi terseok di Liga loh, lagi peringkat berapa gitu, papan tengah, aku lupa juga peringkat berapa. Tapi ya ini Sevilla yang berbeda kalau di Europa League, betul-betul bisa menghancurkan semua lah sampai sekarang. Kemudian ya habis itu asis melawan Leverkusen. Ini maaf ya, tandingan ini kalau saya harus bilang ya ini sampah asli. Kenapa sampah? Jadi Roma kan unggul 1-0 di leg pertama, betul-betul bermain bertahan. Leverkusen yang nyerang terus 23 shots banding 1 shot. Roma cuma dapat 1 shot. Bahkan possessionnya Roma cuma 29%, 71% Leverkusen. Syukurnya ini Leverkusen yang nggak seberapa bagus juga. Walaupun di Bundesliga lumayan ya, cuma di Europa League gak bagus juga, banyak peluang yang meleset. Syukurnya ada di ya istilahnya Roma ya sedikit mengulur-ulur waktu lah, main bertahan total, pokoknya nggak kebobolan gitu, nggak sampai extra time. Dan ya asli kalau bagi penonton neta kayak saya juga itu membosankan banget itu. Aku sampai fokus ke hal lainnya juga, jauh lebih senang Juventus sama Sevilla dibanding ini. Walaupun Sevilla sama Juventus sebenarnya gak terlalu bagus juga, tapi jauh lebih mending dibanding Roma lawan Leverkusen ini. Dan juga ini kalau menurut saya ini lebih buruk dari derby Milan tadi yang di UCL. Ini parah betul-betul. Hampir nggak ada peluang loh, nggak ada peluang besar. Jadi betul-betul kayak ya ini hilang bola, suruh Leverkusen hilang bola, Roma hilang bola, Leverkusen hilang bola, ya gitu-gitu aja terus muter-muter terus 90 menit gitu terus. Syukurnya nggak sampai extra time. Kalau sampai extra time, waduh, kepala aku bisa sakit mungkin dan pertandingan kayak gini tambah sakit gitu sih. Ya sudah, nanti di final Europa League berarti Sevilla bakal lawan Roma. Ya nggak tahu ya, aku sih harap si Mourinho nggak main bertahan sih. Tapi ini cukup seru ya sebenarnya. Kalau dilihat dari statistik, Sevilla nggak pernah kalah di final Europa League, Mourinho nggak pernah kalah di final kompetisi Eropa. Jadi ya pertarungan antar tiga tim ini, semoga permainannya cukup bagus dan cukup bisa menghibur. Apalagi ini final, tolong jangan malu-maluin lah. Apalagi Roma, tolong mainnya semoga bisa main lebih bagus lah di final nanti. Nggak cuma ngincar juara aja, walaupun memang juara penting ya, tapi juga menjadi pemain yang menghibur. Dan Sevilla juga ya gitu aja sih dari saya ya. Terima kasih sudah menonton.